Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, masyarakat kita bersamaan dengan berkembangnya negara bangsa yang kita cintai ini telah melewati fase-fase sejarah, dan bersamaan dengan fase-fase sejarah itu pula berkembang keberadaan sekaligus peran dari pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat kita. Dulu, pada awal keberadaan negara bangsa yang baru ini, sesudah diproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah pada waktu itu segera menginisiasi perguruan tinggi baru yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga yang harus mengisi jajaran struktur birokrasi pemerintahan yang ada. Jadi pada fase itu, perguruan tinggi itu diselenggarakan dengan maksud untuk mendidik calon-calon personalia yang akan mengisi jajaran struktur birokrasi pemerintahan yang baru. Maka di samping perguruan tinggi umum, diinisiasi juga misalnya perguruan tinggi agama, yaitu Institut Agama Islam Negeri pada waktu itu. Karena ada kebutuhan untuk mengisi personalia di jajaran birokrasi Kementerian Agama misalnya. Sama seperti kebutuhan mengisi struktur birokrasi di kementerian-kementerian lainnya. Pada satu titik, tentu saja bahwa lowongan posisi di dalam struktur birokrasi itu sendiri pada akhirnya penuh. Sementara lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada, di samping lulusannya selalu lebih banyak daripada lowongan posisi birokrasi yang tersedia, juga tidak pernah berhenti terus mendidik mahasiswa-mahasiswa dan menghasilkan sarjana-sarjana. Sesudah struktur birokrasi ini penuh, fase selanjutnya adalah mendidik mahasiswa, mendidik sarjana-sarjana untuk mengisi lowongan-lowongan personalia di dunia industri
yang sedang berkembang. Maka dikembangkanlah berbagai macam program studi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan-lowongan atau kebutuhan personalia di dalam dunia industri. Tapi hal yang sama terjadi pada satu titik, lowongan di dalam posisi-posisi di dunia industri itu sendiri juga semakin lama semakin kompetitif. Dengan kata lain bahwa produktivitas perguruan tinggi untuk menghasilkan sarjana-sarjana ini jelas jauh melampaui ruang lapangan kerja yang tersedia untuk para sarjananya nanti. Dan ini adalah keadaan yang sudah cukup lama terjadi di tengah masyarakat kita. Ada sekian banyak sarjana, kalau kita perhatikan statistik, selalu saja prosentase sarjana-sarjana lulusan perguruan tinggi yang memperoleh tempat di dalam lapangan kerja selalu lebih kecil dibanding yang tidak mendapatkan lapangan kerja dari sektor formal yang tersedia. Jadi lapangan kerja ini menjadi semakin lama semakin kompetitif. Lebih-lebih lagi sekarang ini, bahkan dunia industri telah mengembangkan teknologi sedemikian rupa, sehingga di berbagai lapangan tenaga kerja manusia semakin banyak yang digantikan oleh mesin. Bahkan sekarang ada kecerdasan buatan yang bisa menggantikan tugas-tugas manusia di dalam melakukan berbagai macam pekerjaan. Dengan disiplin, dengan presisi yang lebih tinggi, dengan mutu yang lebih bisa diandalkan. Ini menjadikan diskrepansi jarak antara lulusan perguruan tinggi, antara sarjana-sarjana dengan lapangan kerja yang menjadi tampungan bagi sarjana-sarjana itu menjadi semakin melebar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, nah kalau mendirikan perguruan tinggi untuk mencetak sarjana-sarjana atau untuk mendidik mahasiswa agar lebih mudah mendapatkan lapangan kerja, itu jauh panggang dari api. Karena prospek yang saya gambarkan tadi. Karena realitas tidak lagi seperti itu. Lalu apa sebetulnya? Saya kira perlu dipertanyakan juga kepada NU ini, mendirikan UNU ini sebetulnya mau apa?
Ya, karena harus dijawab. Ini penting sekali untuk dijawab supaya bukan hanya urusan kita di dunia ini beres, tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga beres. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, saya ingin katakan, kita tahu ada banyak sarjana pertanian menjadi bankir. Sekarang malah ada bankir jadi menteri kesehatan. Ini dia bukan yang jadi bankir, bukan dari fakultas ekonomi. Yang jadi menteri kesehatan bukan dari fakultas kedokteran atau studi kesehatan yang lain. Ya, sarjana sospol jadi menteri agama misalnya. Sarjana teknik jadi menteri ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Saya kira sudah menjadi pengetahuan umum bahwa berbagai bidang itu tidak lagi dihitung berdasarkan spesialisasi ya, yang rigid. Karena memang yang dihitung pertama kali adalah kemampuan untuk menjalani disiplin dalam satu proses yang diperlukan dari awal sampai akhir. Itu yang pertama kali. Maka saya ingin ingatkan ini penting. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk apa Nahdlatul Ulama mendirikan perguruan tinggi? Untuk apa sebetulnya? Nahdlatul Ulama sadar bahwa sebetulnya perkembangan masyarakat sedemikian rupa sehingga perguruan tinggi ini bukan lagi menjadi tempat yang bisa diandalkan untuk mencetak tenaga kerja yang akan mengisi lowongan-lowongan kerja, baik di dalam birokrasi pemerintahan maupun di dunia industri. Tapi Nahdlatul Ulama tetap mendirikan perguruan tinggi. Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan punya seluruhnya ada 48 UNU, Universitas Nahdlatul Ulama bertebaran di seluruh Indonesia. Dan semuanya usianya masih belum lama. Masih baru paling tua itu sekitar 10 tahun. Untuk apa Nahdlatul Ulama mendirikan perguruan tinggi semacam ini? Semata-mata untuk membukakan jendela bagi anak-anak kita supaya lebih banyak lagi yang bisa menengok kepada dunia baru yang sedang dimasuki oleh masyarakat seluruhnya ini. Karena kita tahu juga bahwa di dalam realitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi, perguruan-perguruan tinggi, universitas-universitas yang dimiliki, didirikan, disediakan oleh pemerintah tidak atau belum mencukupi, belum cukup memberikan akses kepada masyarakat luas. Dari sekian banyak
yang bisa ditampung, diterima di perguruan tinggi negeri, jauh lebih banyak lagi anak-anak kita yang tidak punya akses ke sana. Maka Nahdlatul Ulama ingin membantu membukakan akses itu untuk masyarakat supaya anak-anak kita ada lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan akses menengok jendela masa depan bagi kita semua. Apakah nanti sarjananya dijamin bisa menjadi tenaga kerja yang mengalahkan yang lain? Tidak perlu. Apakah nanti dijamin nantinya akan jadi orang-orang kaya semua? Tidak penting. Yang penting telah mendapatkan akses untuk melihat masa depan. Yang penting punya bekal untuk memahami apa yang sedang menanti kita di masa depan. Di dalam mengantisipasi, di dalam menempuh dan berupaya memenangi masa depan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, UNU ini didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Maka pertama, saya menduga mahasiswa-mahasiswa yang masuk di UNU ini adalah anak-anaknya orang NU. Benar enggak ini? Dan saya kira tidak sedikit dari orang tua yang menitipkan kalian di UNU ini, di Universitas NU ini, bukan dengan maksud untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh perguruan tinggi lain saja, tetapi untuk mengharapkan barokah dari Nahdlatul Ulama. Karena ini adalah universitasnya Nahdlatul Ulama. Dan orang-orang NU, orang tua yakin bahwa NU itu adalah tempat untuk mencari barokah. Maka NU ini didirikan, UNU ini didirikan ya, juga dengan maksud agar mahasiswa-mahasiswanya, sarjana-sarjana yang diluluskannya tidak akan lupa kepada Nahdlatul Ulama selama-lamanya. Ya, Nahdlatul Ulama ini adalah tempatnya orang berkhidmah, tempatnya orang mengabdi, tempatnya orang-orang berbakti. Ya, maka saya ingin berpesan, dimanapun, di tempat manapun berpijak, saya mohon, saya minta, jangan lupa untuk mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa menjadi mulia, mencapai pangkat yang tinggi itu menjadi impian banyak orang.
banyak orang ingin mukti. Mukti bahasa Jawa itu artinya mencapai pangkat derajat yang tinggi. Tapi alangkah sedikitnya orang yang berpikir sesudah mukti mau apa. Bahkan alangkah sedikitnya orang yang berpikir dia ingin mukti dengan cara apa. Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita semua, kepada kader-kadernya, kepada warga-warganya, carilah mukti melalui ngabekti. Carilah kemuliaan derajat dengan mengabdi. Karena jaminan Allah, apabila kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Unsurullah yansurkum. Dan para pendiri, para masyayikh Nahdlatul Ulama ini sudah membuat janji-janji yang tandas. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari berpesan dan menjanjikan barang siapa yang mau ikut mengurusi Nahdlatul Ulama, aku akui sebagai santriku, kata beliau. Dan barang siapa menjadi santriku, aku doakan beserta anak turunnya semua, semoga dikaruniai husnul khotimah. Ini janji Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya. Dan husnul khotimah, tidak ada cita-cita yang lebih mulia dari husnul khotimah. Itu kan soal akhirat, soal dunianya gimana? Jangan khawatir. Kiai Ridwan Abdullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pencipta lambang Nahdlatul Ulama, Kiai Ridwan Abdullah, beliau mengatakan, kalau engkau mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, jangan pernah khawatir tidak makan, kata beliau. Kalau engkau, dengan kata lain, kalau engkau mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggung rezeki kalian. Dan kata Kiai Ridwan, kalau janjiku itu meleset, kata beliau waktu itu, kalau janjiku ini meleset, silakan kalian tagih kepadaku. Kalau aku sudah mati, kalian tagih ke kuburanku, ke batu nisanku, kata Kiai Ridwan Abdullah. Ini adalah jaminan yang penuh keyakinan dari para sesepuh, para pendiri Nahdlatul Ulama. Saya pribadi sangat yakin dengan ini, bukan hanya keyakinan hakul yakin, saya sudah ainul yakin dengan janji ini. Saya sudah tajribah, saya sudah mengalami sendiri. Saya sudah mengalami sendiri. Ya, ini kenal saya sudah sejak lama. Ya, dan beliau tahu betul, beliau tahu benar dalam perjalanan selama sekian dekade ini, apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapatkan. Barang siapa mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, Allah akan menanggung rezekinya. Maka semoga kita semuanya bersama-sama, seluruh jamaah warga Nahdlatul Ulama, mendapatkan limpahan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya Rabbal Alamin. Di menurut Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar sekarang ini amin harus diteruskan dengan ya Rabbal Alamin supaya tidak syubhat. Saya mengikuti beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.